Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025, setelah sebelumnya menjabat pada 2017 hingga 2021. Trump menerapkan banyak kebijakan kontroversial di periode pertama pemerintahannya. Terpilihnya Trump kembali sebagai Presiden Amerika Serikat berpotensi membawa arah baru terhadap tatanan perekonomian global. Terpilihnya Presiden Trump ini kembali untuk menjadi Presiden Amerika Serikat membawa berbagai dampak yang kita perlu siasati dan kita perlu amati, cermati terus-menerus. Yang pertama tentunya itu terkait dengan kecenderungan dari Presiden Trump untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya isolasionis dengan mengurangi keterlibatan Amerika Serikat atau dukungan Amerika Serikat untuk berbagai forum-forum yang sifatnya multilateral. Kebijakan isolasionis atau menarik diri dari Presiden Trump itu pasti akan membahayakan berbagai acara-acara ataupun berbagai inisiatif-inisiatif di tingkatan multilateral dan global tadi. Tapi itu baru satu ya. Yang lainnya juga adalah kecenderungan beliau untuk menjadi lebih proteksionis. Seperti kita ketahui pada periode pertama itu Trump menginisiasi berbagai kebijakan-kebijakan yang cenderung kita bisa katakan dalam tanda petik itu menghukum negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat terutama dalam bidang perdagangan. Contohnya tentunya adalah Tiongkok yang waktu itu dikenakan tarif begitu tinggi sampai sekitar 25-30% untuk barang-barang mereka yang memang banyak sekali diekspor ke Amerika Serikat. Trump berencana untuk meningkatkan kontribusi bea masuk terhadap penerimaan Amerika Serikat. Dia berencana mengenakan bea masuk sebesar 10 hingga 20% atas seluruh barang impor dan bea masuk 60% atas barang impor yang berasal dari China. Hal tersebut akan berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perdagangan Indonesia. Ada yang sifatnya direct, artinya bagaimana perdagangan kita atau ekspor kita ke Amerika Serikat akan terpengaruh kalau memang rencana kenaikan tarif bea masuk sebesar 10% akan dikenakan. Tetapi di satu sisi yang lain kita juga lihat bahwa ada indirect effect-nya nih. Indirect effect-nya ini macam-macam. Yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya ketika misal Tiongkok itu ketika mengekspor ke Amerika Serikat, sebagian dari ekspornya ini adalah mengandung nilai tambah yang diproduksi di Indonesia, mengandung produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Misalnya tentunya contohnya ya nikel kita gitu ya, memang banyak sekali diekspor ke Tiongkok. Dari situ tentunya akan kelihatan bahwa kalau kemudian produk Tiongkok itu dikenakan bea masuk dan akan jatuh, ini juga akan berpengaruh. Pada saat ini mungkin sekitar 12% sampai 15% ekspor Indonesia ke Tiongkok itu direekspor ke Amerika Serikat. Jadi cukup besar tuh sebenarnya. Nah, lalu yang indirect effect yang lain juga bisa kita lihat dari Tiongkoknya sendiri. Tiongkok ini tetap biar bagaimanapun merupakan mesin utama perekonomian dunia. Mereka mempunyai kapasitas produksi yang besar sekali yang saat ini cenderung memang oversupply. Produk-produk yang mungkin tidak bisa masuk ke Amerika Serikat kemudian akan dialihkan ke negara-negara yang lain termasuk Indonesia. Tak hanya kebijakan luar negeri, rencana kebijakan domestik Trump juga berpotensi mempengaruhi perekonomian global khususnya emerging market. Misalnya, rencana penurunan tarif pajak dapat memperlebar defisit fiskal Amerika Serikat yang selanjutnya berdampak pada kenaikan suku bunga The Fed. Sekarang kita kan sudah melihat adanya kecenderungan penurunan suku bunga dari The Fed ya. Sayangnya kalau memang kejadiannya adalah seperti itu, ada defisit yang lebih besar yang harus ditambal,
kemungkinan bahkan pada prakteknya akan dinaikkan untuk menarik likuiditas yang datang ke Amerika Serikat. Ditambah lagi juga dengan adanya proteksi ini, kemungkinan di Amerika Serikat akan terjadi inflasi, sehingga The Fed nggak mau juga akan menaikkan suku bunganya lebih tinggi lagi. Nah, itu semua tentunya akan memberatkan perekonomian dunia, dari sisi perdagangannya, dari sisi ketidakpastian akan multilateral governance, ya, tata kelola multilateral, ataupun juga inflasi dan suku bunga yang akan menjadi lebih tinggi. Di balik beragam tantangan menyusul terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang perdagangan maupun investasi yang timbul akibat pembatasan impor produk China oleh Amerika. Ini yang juga kelihatannya banyak diambil oleh Vietnam, dan saat ini juga masih terus berlangsung, bahkan juga di negara-negara lainnya seperti negara-negara ASEAN lain, ataupun juga India atau Bangladesh, ya, Sri Lanka dan lain-lainnya. Mereka mengambil kesempatan itu. Indonesia juga tentunya harus bisa mengambil kesempatan ini. Tapi untuk itu tentunya kita perlu juga perbaikan di dalam iklim investasi dan iklim bisnis di Indonesia. Di samping mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia juga harus tetap berkontribusi dalam menjaga stabilitas global dengan menjalankan politik bebas aktif sesuai amanat konstitusi. Jadi mungkin kita sambil mengambil momentum tadi, kita tetap juga harus engage untuk membuat perdamaian dunia dan stabilitas dunia yang lebih baik. Termasuk juga misalnya kalau Trump mungkin atau Amerika Serikat meninggalkan WTO, kita malah harus memperkuat WTO tersebut. Kita harus bisa membuat tata kelola yang lebih baik. Begitu juga ketika Trump tidak atau Amerika Serikat tidak terlalu peduli dengan perubahan iklim, kita malah harus punya kontribusi yang lebih tinggi lagi, karena biar bagaimanapun nanti yang terpengaruh terhadap perubahan iklim kan kita sendiri. Dan saya pikir Pak Prabowo sangat tepat, punya karakter yang tepat untuk memberikan semacam leadership di tingkat dunia yang mungkin akan ditinggalkan oleh Amerika Serikat.